Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang wujud benda. Nah, sudah disiapkan buku temanya? Sekarang coba kalian buka buku tema pada pembelajaran 5. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Tentu masih ingat ya, benda juga dapat berwujud gas. Nah, di pembelajaran kemarin kalian sudah belajar tentang wujud benda padat dan cair. Pada pembelajaran 5 ini, kalian akan belajar tentang wujud benda gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara ini termasuk benda gas ya anak-anak. Dapatkah kalian melihat bentuk udara? Nah, bentuk udara tidak dapat dilihat, namun udara hanya dapat dirasakan. Nah, dapat dirasakan dengan apa? Saat kita bernafas itu, kita dapat merasakan udara. Akan tetapi, ada juga benda gas yang dapat dilihat ya anak-anak. Contohnya, di sini ada gambar apa? Di sini yang pertama ada gambar uap air. Coba kalian lihat pada saat ibu kalian memasak air, itu akan mengeluarkan uap pada saat air mendidih. Uap air ini termasuk benda gas. Kemudian contoh kedua ini adalah awan. Contoh ketiga, asap pabrik. Nah, ini semuanya adalah benda gas yang dapat dilihat. Selanjutnya, contoh benda gas yang tidak dapat dilihat. Nah, apa saja contohnya? Contohnya udara dalam balon. Nah, karena udara tidak bisa dilihat, tetapi udara ini bisa mengisi ruang pada benda balon. Kemudian yang kedua, gas LPG. Nah, gas pada LPG ini juga tidak dapat dilihat, tetapi gas ini dapat mengisi ruang pada tabung LPG. Nah, selanjutnya kalian buka buku tema halaman 95. Untuk mengetahui sifat benda gas, anak-anak bisa melakukan percobaan ke-1 dan ke-2. Kalian bisa coba melakukan kegiatan percobaan 1 dengan cara meniup balon sampai mengembang, kemudian balon dapat diikat dengan karet. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, anak-anak bisa melengkapi tabel yang sudah ada di buku tema ini ya anak-anak, dan bisa diberi tanda centang sesuai dengan sifat udara yang sudah kalian amati. Kemudian setelah melakukan percobaan 1, bisa dilakukan percobaan kedua. Nah, percobaan 2 ini juga bisa menunjukkan sifat gas. Nah, setelah itu kalian menuliskan hasilnya pada kolom yang sudah tersedia pada buku tema. Nah, sekarang Bu Farida mau tanya, kalian sudah melakukan percobaan, bukan? Nah, setelah melakukan percobaan, apa yang bisa disimpulkan anak-anak? Apa saja sifat-sifat benda dari gas? Yang pertama adalah menekan ke segala arah. Pada saat kalian meniup balon, udara ini akan
masuk ke segala arah dalam benda balon ini. Kemudian udara tersebut mengisi balon sampai balon itu mengembang. Kemudian yang kedua, bentuk gas mengikuti ruangan atau tempat atau wadah. Nah, kalian sudah melakukan percobaan tadi ya, meniup balon. Pada saat meniup balon, bentuk gas ini atau udara mengikuti bentuk balon. Kemudian yang ketiga, memiliki massa dan berat. Nah, di sini Bu Farida mempunyai contohnya. Pada saat balon tersebut sama-sama terisi gas atau terisi udara, ini beratnya sama. Nah, apabila satu balon ini ditusuk dengan jarum, maka balon tersebut beratnya ini menjadi tidak sama ya anak-anak, menjadi lebih berat balon yang terisi dengan gas. Nah, hal itu menandakan bahwa benda gas ini memiliki massa dan berat. Nah, selanjutnya alat-alat untuk menimbang berat. Nah, di sini ada alat-alat untuk menimbang berat. Alat-alat tersebut mempunyai kegunaan masing-masing. Coba yang pertama, di sini ada alat timbangan beras. Nah, timbangan beras ini biasanya digunakan untuk menimbang beras yang lebih dari 50 kg. Kemudian timbangan badan. Nah, timbangan badan ini biasanya digunakan untuk menimbang berat badan manusia maksimal sampai 120 kg. Kemudian yang ketiga ada timbangan kue. Nah, timbangan kue ini bisa digunakan untuk menimbang barang maksimal 5 kg. Timbangan kue ini bisa digunakan untuk menimbang tepung, gula, telur, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, timbangan gantung. Timbangan gantung ini digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Yang kelima, ada timbangan warung. Timbangan warung bisa digunakan untuk menimbang barang maksimal 10 kg. Yang keenam, ada timbangan neraca. Timbangan neraca ini digunakan untuk menimbang emas, perak, dan logam. Sudah paham ya anak-anak? Nah, sekarang perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Nah, di sini tertulis ada satuan berat yaitu kilogram. Nah, kg itu dibaca kilogram. Kalau gr itu dibaca gram. Nah, yang selanjutnya kalian buka buku tema halaman 102. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya itu banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Karena LPG bisa digunakan dengan cara menyalurkan gas LPG dengan kompor. Jadi bisa langsung digunakan ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara membaca timbangan kue. Nah, di sini sudah ada gambar timbangan kue ya anak-anak. Timbangan kue ini sedang menimbang ayam. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, sekarang coba diperhatikan. Pada timbangan ini terdapat garis yang panjang dan garis yang pendek. Nah, garis yang panjang ini bisa dibaca
kilogram. Kemudian garis yang pendek ini dibaca dengan satuan gram. Nilai satu garis pendek ini adalah 200 gram. Jadi setiap satu garis pendek itu nilainya adalah 200 gram. Nah, coba kita lihat timbangan ini menunjukkan berapa kilogram anak-anak. Nah, kalian lihat ini ada jarumnya menunjukkan pada angka 5 kg lebih satu garis. Nah, berarti 5 kg ini kan sudah dilewati oleh jarum timbangan. Jadi ditulis 5 kg lebih satu garis berarti 200 gram. Jadi timbangan ayam ini adalah 5 kg lebih 200 gram. Sudah paham ya anak-anak? Insya Allah paham ya. Nah, sekarang coba kalian berlatih. Kalian buka buku tema halaman 103. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Nah, di sini sudah diberi contoh oleh Bu Farida tadi ya anak-anak. Coba soal kedua. Nah, di sini jarum timbangan ini menunjukkan melewati angka 4. Nah, berarti 4 kg ditulis terlebih dahulu. Kemudian lebih 3 garis. Berarti kalau 3 garis, setiap satu garis ini 200 gram dikalikan 3 berarti 600 gram. Jadi seluruhnya 4 kg 600 gram. Nah, kalian bisa langsung berlatih di buku tema masing-masing ya anak-anak. Nah, selanjutnya Bu Farida mau bertanya, apa itu gotong royong? Apakah kalian masih ingat? Tentu masih ingat. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan bersifat sukarela. Gotong royong ini juga dilakukan secara kerjasama atau bersama-sama ya anak-anak. Nah, sekarang kalian baca berita di buku tema yang berjudul Presiden Ajak Masyarakat Gotong Royong Tanggulangi Kebakaran Hutan. Setelah kalian membaca berita tersebut, bisa langsung menjawab pertanyaan sesuai dengan berita tersebut ya anak-anak. Langsung dikerjakan di buku tema. Selamat belajar anak-anak. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.